وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji dua bab sekaligus kalau cukup waktunya. Yang pertama bab tentang mengqashar sholat, dan yang kedua bab tentang menjamak sholat. Antara qashar dengan jamak dibedakan, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang atau lebih sering kita memang melakukannya berbarengan. Ia jamak juga sekaligus juga di qashar, sehingga sering kita menyebutnya menjadi jamak qashar. Sebenarnya antara jamak dan qashar itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya sholat itu bisa dijamak saja tanpa qashar, seperti juga bisa di qashar saja tanpa dijamak. Walaupun bisa juga dilakukan asalkan syarat dari keduanya itu terpenuhi, maka sholat itu boleh dijamak dan qashar. Tapi kalau syaratnya hanya terpenuhi untuk sholat jamak saja, berarti qasharnya tidak boleh. Atau sebaliknya, syaratnya terpenuhi hanya qashar saja, berarti jamaknya juga tidak boleh. Kalau dua-dua dari syaratnya masing-masing itu terpenuhi, barulah boleh dilakukan jamak dan qashar. Kita akan mulai dari pengertian dulu apa yang dimaksud dengan qashar itu. Secara bahasa kata qashar dari kata qaf, hurufnya 3, qaf, shad dan ra, qashar. Artinya adalah mengurangi atau meringkas, ya. Tidak menghabisi tapi mengurangi saja. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah bermimpi pergi haji, dan dalam mimpinya itu beliau melihat para sahabatnya itu ada yang melakukan muhalliqina ru'usahum, menggunduli, mencukur habis kepalanya, tapi ada juga yang muqassirin, yaitu yang hanya mengurangi saja rambutnya, tidak gundul kelompok botak habis, tapi hanya dikurangi. Ya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah amina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kata-kata wa muqassirin itu artinya orang yang mengurangi rambutnya. Jadi makna qashar itu adalah salah satu di antaranya adalah mengurangi atau ya meringkas gitu. Sedangkan secara istilah, ya, definisi qashar salat adalah mengurangi bilangan rakaat pada salat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini batasannya, mengurangi jumlah rakaat yang 4 jadi 2, dan itu terjadinya pada salat fardu saja. Maka salat subuh yang jumlahnya 2 rakaat tidak ada qasharnya. Begitu juga salat maghrib, begitu juga salat sunnah di luar dari yang 5 waktu. Misalnya ada yang melakukan salat 4 rakaat, nah itu tidak ada istilah qasharnya. Jadi misalnya ada orang salat tarawih 4 rakaat langsung di qashar sekalian dalam perjalanan, ya enggak. Ya kalau mau salat 2 rakaat itu aslinya tetap 2 ataupun dilakukan dengan 4. Kemudian kita bicara tentang masyru'iyah, pengurangan jumlah rakaat dari 4 menjadi tinggal 2 dalam persyariatan yang didasarkan pada nas Al-Quran, dikuatkan dengan ijma' dan juga nanti berbagai macam dalil yang lain. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa idza darabtum fil ardi, kalau kamu memukul di bumi. Bahasa Al-Quran indah sekali. Bukan wa idza safartum wa idza darabtum fil ardi. Daraba yang ribu itu memukul. Tapi makna daraba yang ribu di sini bukan memukul tapi mengadakan perjalanan. Apabila kamu mengadakan perjalanan di bumi, falaisa 'alaikum junahun, tidak ada masalah untuk kamu antara suruh minas salat, untuk kamu mengqashar atau mengurangi jumlah bilangan rakaat yang 4 menjadi 2. Ayat ini bicara tentang qashar saja, tidak bicara tentang jamak. Nanti jamak itu dibahas dalam dalil yang lain di dalam hadisnya. Kemudian dari sunnah Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa kenapa kita mengqashar salat padahal kita sudah berada dalam suasana yang aman. Umar menjawab, aku juga pernah menanyakan hal yang serupa pada Nabi, dan Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqa bihallahu alaihi. Mengqashar itu pada dasarnya adalah sedekah yang Allah beri sedekah itu kepada kita. Faqbalu sadaqatan, maka terimalah sedekah dari Allah itu. Jadi kan tadi kan ayat itu yang di atas, ya, ayat yang di atas tadi itu kan bicara tentang perang.
Karena antaksuru minas sholati in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut orang-orang kafir itu akan mengalahkan kamu atau mencelakakan kamu. Nah, ini kisahnya dengan perang. Pergi keluar kota untuk perang. Ada perang katakanlah perang Badar, ada perang Uhud, bahkan ada juga perang Hunain dan sebagainya. Itu kita dibolehkan. Ayatnya turun pada saat perang. Nah, tetapi ketika perang sudah selesai, ya, bahkan ketika sudah di zaman berikutnya, sudah tidak ada peperangan lagi, kok masih boleh juga qasar. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis Muslim, shadaqatun tasaddaqabillah. Ini adalah sedekah yang Allah berikan. Dulu memang awalnya gara-gara perang, tapi kemudian tidak hanya karena perang kita dibolehkan qasar, tapi juga karena hal-hal yang lain yang nanti akan kita bahas. Kenapa seorang dibolehkan atau kapan saja seorang dibolehkan untuk melakukan qasar salat. Kemudian dari segi hukum, ya, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum mengqasar salat ini, khususnya dalam safar atau dalam perjalanan. Ada sebagian ulama yang mengatakan mengqasar ini hukumnya bukan kebolehan, ya, bukan rukhsah, bukan hadiah, bukan sedekah, tapi kewajiban. Tidak boleh orang itu dalam perjalanan dia tetap sholat zuhur 4 rakaat atau asar 4 rakaat atau isya 4 rakaat. Justru hukumnya haram, bahkan dikatakan tidak sah. Hukumnya adalah wajib. Siapa yang mengatakan itu? Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Maka kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita dari beberapa negara yang di sana berkembang mazhab Hanafi, kita akan perhatikan mereka kalau sholat itu pasti mereka mengqasarnya. Tidak pernah mau mereka melakukannya secara secara tamam. Pasti mereka qasar. Nah, apa yang menjadi dalil yang melatar belakangi pendapat mereka itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Awal ma furidatus sholatu rak'ataini. Awal mula sholat itu disyariatkan itu cuma 2. Nggak ada sholat itu 3 atau 4 rakaat. Aslinya cuma 2. Yaitu ketika Allah turunkan ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila dan seterusnya. Selama hampir 11 atau 12 tahun para ulama berbeda pendapat. Dari awal mula diturunkan ayat Al-Quran tentang perintah sholat, yaitu ayat yang kedua setelah Iqra, ya ayyuhal muzammil itu, sampai kemudian terjadinya peristiwa Mi'raj Nabi, itu dikatakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Berarti kira-kira pada tahun, kalau hijrah tahun ke-13, berarti 1,5 tahun sebelumnya tahun ke-11,5 gitu ya. Jadi selama kira-kira hampir lebih dari 11 tahun itu Rasulullah SAW itu sholatnya cuma 2 rakaat. Awal ma furidat salatu rak'ataini fa aqarrat salatu safari wa atammat salatul ihram. Fa aqarrat, maka untuk sholat safar tetap ditetapkan menjadi 2 saja, tidak berubah. Wa atammat, dan disempurnakan atau ditambahkan menjadi 3 atau menjadi 4 rakaat pada sholat hadar. Sholat hadar itu sholat yang tidak dalam perjalanan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada juga hadis yang lain yang bunyinya faradallahu as-salata ala lisan nabiyikum fil hadari 4 raka'atin wa fi safari raka'ataini wa fil khawfi raka'atan. Hadis sahih juga diriwayatkan Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan di atas lisan Nabi kalian bahwa salat dalam hadar atau tidak safar itu sebanyak 4 rakaat dan dalam safar itu 2 rakaat. Nah, dari 2 hadis ini mazhab Hanafi mengatakan dalam perjalanan mutlak wajib 2, tidak boleh 3 atau tidak boleh 4. Artinya zuhur, asar dan isya itu haram hukumnya dikerjakan dengan tamam, dengan menyempurnakan bilangan rakaat menjadi 4, wajib diqasar. 1 di antara 4 mazhab mengatakan begitu. Tapi 3 mazhab yang lain atau kita sebut dengan istilah jumhur fuqaha mengatakan tidak. Yang masyhur ya, berpendapat bahwa mengqasar salat itu hukumnya sunnah. Itu menurut mazhab Malikiyah. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang secara umum selalu mengqasar salat dalam hampir semua perjalanan. Ya.
Sahibul Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Umar, "Fakana la yuzid fi safar ala rak'atayn wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik." Aku menemani Rasulullah dalam banyak perjalanan dan beliau tidak pernah menambahi dari 2 rakaat kalau sholat itu dalam safarnya. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, ya, kata Ibnu Umar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sunnah saja, bukan kewajiban tapi sunnah. Sangat-sangat dianjurkan. Tapi seandainya pun ada orang yang musafir lalu dia sholat 4 rakaat, tidak salah. Nah, di bawahnya lagi berpendapat bahwa sholat qasar itu adalah pilihan. Ya, boleh dipilih lah. Cuman kalau disuruh milih mana yang lebih baik, ya pilihnya yang qasar, bukan yang disempurnakan jadi 4. Nah, yang berpendapat bahwa mengqasar salat atau tidak itu merupakan pilihan, itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dasarnya tadi hadis yang shadaqatun tasaddaqa biha Allah. Ya, itu juga hadis yang disahihkan oleh para ulama, hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Qasar itu sedekahnya Allah. Ya, sedekahnya Allah. Nah, kalau Allah kasih kita sedekah, boleh kita tolak, ya, tidak kita pakai. Tapi afdalnya sih, bagusnya sih yang kita terima. Jadi ada 3 jenjang. Pertama bilang wajib, kedua bilang sunnah, yang ketiga bilang boleh kita pilih. Cuman kalau disuruh pilih, bagusnya, ahsannya, nah itu di qasar, dikurangi dari 4 menjadi 2. Nah, dalil yang kemudian membolehkan tidak 2 dan tidak qasar itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni yang disebutkan kharajtu. Aku pernah pergi bersama Rasulullah SAW, ya, dari Aisyah ini, ya. Ma'an Nabi fi umratin. Saya pernah ikut bersama Nabi dalam satu perjalanan umrah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fa'aftara wa sumtu. Beliau berbuka puasa karena perjalanan beliau enggak puasa. Wa sumtu, tapi saya tetap puasa. Wa qassara, beliau mengqasar salat. Wa atmamtu, tapi saya tidak mengqasar, saya tetap salat 4/4. Faqultu, maka aku berkata, bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qassarta wa atmamtu. Qala ahsanti ya Aisyah. Bi abi anta, bi abi wa ummi, demi bapakku ibuku, gitu kira-kira terjemahannya yang secara bebas. Aftarta, Anda ya Rasul berbuka, sementara saya berpuasa. Wa qassarta, Anda salatnya qasar, tapi saya tidak qasar. Gimana nih? Kok bisa beda begini? Lalu Nabi menjawab, ahsanti ya Aisyah. Kamu sudah bagus mengerjakan seperti itu, wahai Aisyah. Rasul mengatakan ahsanti, kamu baik, kamu bagus. Artinya orang mau qasar silakan, mau tidak qasar tidak apa-apa. Orang mau berbuka dalam perjalanan itu boleh, tapi tidak berbuka juga silakan saja. Ini dalil yang melatar belakangnya itu melandasi pendapat yang mengatakan ini adalah pilihan kita saja. Silakan mau qasar, tapi kalau tidak mau qasar juga tidak apa-apa. Cuma yang penting, nah, kriteria safar yang membolehkan qasar itu sendiri. Kapan kita boleh melakukan qasar? Yaitu pada saat kita safar. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan idza darabtum fil ardi, kalau kamu dalam perjalanan. Nah, tidak semua perjalanan itu membolehkan kita mengqasar salat. Pada pertemuan sebulan yang lalu, kalau nggak salah saya menyampaikan hal itu di sini. Kita sudah bicara tentang bagaimana perjalanan itu, ketentuannya, ada jarak safar, ya kan? Saya sebut singkat saja biar tidak membuang waktu. Pertama harus ada jarak safarnya. Jarak safarnya yang dikatakan arba'atu burud dan seterusnya, yang bahasa sederhananya sekitar 88,704 km. Pulka 90 km begitu. Kemudian safarnya itu adalah safar yang mubah, safar yang bukan maksiat. Jadi orang kalau dalam perjalanan mau nyolong, kemudian perjalanan jauh, dia nggak boleh mengqasar salatnya. Pencuri, perampok, koruptor, atau bikin perjalanan fiktif gitu ya, misalnya makam dan sebagainya, itu dalam rangka keburukan, kejahatan, tidak boleh. Pergi ke luar kota untuk berzina, untuk mabuk, untuk judi, untuk melakukan berbagai macam kebusukan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu tidak boleh melakukan seperti itu. Artinya tidak boleh mengqasar salatnya karena perjalanannya dia itulah perjalanan maksiat, safarnya safar maksiat, tidak diperbolehkan.
Kemudian melewati batas tempat tinggal, kemarin juga sudah bahas. Artinya tidak boleh qasar itu dilakukan ketika belum lagi keluar dari batas tempat tinggalnya, ya, belum lagi keluar dari wilayah rumah kita, tempat tinggal kita itu, apakah kota, apakah desa dan seterusnya. Kemudian qasar itu hanya boleh dilakukan sepanjang safar itu berlangsung, ya, dalam keadaan safar sepanjang sholat. Artinya kalau kita sudah sampai di rumah sudah tidak boleh qasar. Begitu juga kalau kita belum keluar dari rumah kita belum boleh qasar. Bahkan kalau kita lagi sholat qasar, tiba-tiba kendaraan kita sudah sampai di rumah, ya sudah tidak boleh qasar lagi. Ya, maka qasar itu hanya boleh dilakukan ketika kita masih di dalam perjalanan dan sepanjang sholat itu kita masih qasar. Dan yang terakhir punya tujuan yang pasti. Jadi kalau seorang pembalap, ya, mencoba sirkuit Sentul, muter-muter 30 kali, gitu. Satu putaran itu berapa kilo kira-kira? Kalau misalnya 2 kilo atau 3 kilo, gitu. Kalau 30 kali 3, itu kan sudah 90, ya, itu jauh banget. Tapi dia kalau tujuan yang pasti, tujuannya mau muter-muter doang sirkuit itu. Nah, makanya tidak dikatakan sebagai safar. Sama dengan orang muter-muter di jalan tol dalam kota. Dalam jalan tol dalam kota ini saya pernah mengukur, itu ternyata panjang lintasannya 45 km. Jadi kalau kita muter masuk dari sini, dari Cawang, muter ke Ukido sampai ke Priok, muter lagi Grogol ke sana, nah, sampai ke sini lagi itu sudah 45 km. Kalau saya muter 3 kali aja, itu udah lebih dari jarak minimal safar, gitu. Jarak minimal. Tapi karena tidak ada tujuan yang pasti, masih di dalam kota juga, maka itu tidak dikatakan sebagai musafir. Musafir itu harus ada tujuannya. Dulu mau kemana? Gitu. Oh, mau ke sana, ke Bandung, ya kan, ke Semarang, ke Jogja, kemana? Itu ada yang bisa disebut. Bukan tujuannya muter-muter. Kalau muter-muter itu bukan tujuan. Nah, berakhirnya kebolehan qasar itu, ya tadi ketika orang sudah tidak lagi berada pada posisi dia safar atau dia berhenti di satu titik, ya, di satu titik itu dia berniat untuk menyelesaikan safarnya itu, maka safarnya itu kemudian berubah menjadi mukim. Kita sudah bahas ini semua pada pertemuan yang lalu. Saya akan loncat kepada jamak. Tadi kita bicara qasar tidak berjamak. Sekarang kita bicara jamaknya itu sendiri. Ikhwatifillah rahimakumullah, secara pengertian jamak itu secara bahasa artinya adalah menggabungkan, menyatukan atau mengumpulkan. Di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Menjadi tugas kamilah, tanggungan kamilah untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Itu ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, Nabi itu belum sempat mendengarkan seluruhnya, udah berusaha untuk mengulangi agar jangan saya lupa, jangan sampai hilang. Lalu ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat, ya, jangan kamu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu segera menggerakkan lidahmu itu karena terburu-buru ingin bisa menghafal ayat Quran itu. Santai saja. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Menjadi tanggungan kamilah kata Allah untuk mengumpulkan Quran ini. Tidak akan bisa berantakan ke sana kemari, pasti akan dikumpulkan dan akan dibacakan. Nah, jam'ahu mengumpulkan, dari ayat yang berserak-serak itu akan dikumpulkan menjadi satu. Itu kita bisa ambil makna kata jama', menggabung atau mengumpulkan. Tapi secara istilah, ya, sholat jama' itu adalah melakukan dua sholat fardu, yaitu zuhur dan asar atau maghrib dan isya secara berurutan dalam satu waktu. Pada salah satu waktunya, zuhur dengan asar dikerjakan di salah satunya, baik dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Maghrib dengan isya dikerjakan secara berurutan, baik dikerjakan di waktu maghrib ataupun di waktu isya. Tapi kalau dikerjakan di masing-masing waktunya, namun secara berurutan, bisa apa enggak? Dua sholat zuhur dengan asar dikerjakan berurutan, tapi masing-masing dikerjakan pada waktunya masing-masing, bisa apa enggak? Bisa. Namanya jamak suri. Jamak suri itu jamak doang, ini bukan timun suri, ya. Walaupun timun suri namanya dari situ juga, ya. Suri itu artinya surah, gambar, bukan hakikat. Kelihatannya dia jamak, tapi sebenarnya hakikatnya bukan jamak. Gimana? Sholat zuhur dikerjakan di waktu zuhur, tapi waktunya mentok ketika zuhur hampir selesai.
ya kan? Setelah itu, begitu salam, tidak lama kemudian masuklah waktu asar. Lalu dikerjakanlah sholat asar. Kayak jamak tapi bukan jamak. Itu disebut dengan istilah jamak suri. Ada ketentuan atau alasan kenapa seorang jadi dibolehkan melakukan jamak suri, bukan jamak dalam arti yang kita bicarakan sekarang. Nah, kalau yang kita bicarakan sekarang ini adalah jamak yang asli. Dua sholat fardu dikerjakan secara berurutan, dikerjakan pada salah satu dari waktu sholat tersebut, baik di waktu yang pertama ataupun di waktu yang kedua. Nah, kalau kita bagi jenis jamak itu, ya, kita bisa berbagi berdasarkan sholatnya dan kapan dikerjakannya. Kalau berdasarkan sholat yang boleh dijamak, tadi sudah disebutkan zuhur dengan asar, ya, kemudian maghrib dengan isya. Tidak boleh zuhur dengan maghrib, gitu. Zuhur dengan isya itu nggak boleh, atau subuh dengan zuhur, nggak boleh. Hanya boleh pasangannya adalah zuhur dengan asar, itu saja. Maghrib dengan isya hanya itu saja. Tiga permasalahannya yang sering ditanyakan itu adalah Jumat. Ustaz, boleh nggak sholat Jumat kemudian niatnya juga mau jamak dengan asar? Nah, di situ nanti khilaf di antara para ulama. Sebagian bilang boleh, sebagian bilang tidak boleh. Yang bilang tidak boleh, alasannya bahwa sholat jamak itu hanya berlaku buat zuhur dan asar dan bukan Jumat dengan asar. Nah, yang bilang boleh mengatakan begini, Jumat itu penggantinya zuhur, maka penggantinya boleh mengambil fasilitas dari zuhur, di mana zuhur itu boleh dijamak, maka sebagai pengganti ya boleh juga sebagai badal. Nah, di antara dua pendapat yang membolehkan dan yang tidak boleh ini ada pendapat yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu gimana? Yang tengah-tengah itu gini, silahkan dijamak dan silahkan sholat berjamaah dengan orang yang sedang sholat Jumat. Tapi ente bukan niat sholat Jumat, niatnya sholat subuh. Niatnya sholat subuh. Ya, walaupun berjamaah dengan orang yang sholat Jumat boleh. Kan niatnya antara makmum dengan imam beda, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Seorang musafir, ya, dia boleh sholat Jumat dan juga boleh sholat zuhur. Karena dia musafir, dia boleh mengqashar, maka dia sholatnya cuma 2 misalnya, boleh. Nah, sementara imamnya juga sholat 2. Jadi imamnya sholat Jumat, makmumnya sholat zuhur. Karena makmumnya sholat zuhur, maka dia boleh menjamaknya dengan asar. Kalau menggunakan pendapat yang mengatakan tidak boleh Jumat digabung atau dijamak dengan asar, maka caranya adalah orang itu tidak sholat Jumat, tapi niatnya sholat zuhur dan digabung dengan dijamak kemudian dengan sholat asarnya. Itu boleh, ya. Kecuali kalau sholatnya beda bentuk, ya. Ada orang sholat misalnya sholat gerhana, imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat isya, itu nggak boleh. Sebab sholat gerhana itu rukunya 2 kali. Nah, kalau orang sholat isya rukuk 2 kali batal dia. Ya, termasuk juga imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat isya, ya, sholat zuhur, nggak bisa. Gitu. Ini ada orang lagi sholat jenazah, ya, main coret aja di belakang kita sholat, gitu kan? Kok kagak ruku, kok kagak sujud, tiba-tiba salam, gitu kan? Imamnya bilang, kok kagak lihat gua lagi sholat jenazah ini? Sholat jenazah itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Maka orang kalau mau makmum di belakang orang sholat jenazah, sholatnya sholat biasa, zuhur atau asar, tidak boleh. Kenapa? Karena gerakannya beda. Tapi kalau gerakannya sama, maka boleh saja. Sholat Jumat, imamnya sholat Jumat, makmumnya sholat zuhur. Itu yang sering menjadi titik pertanyaan di antara para ulama. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi dua-duanya dimungkinkan kita menjamak, ya, di waktu kita sholat Jumat itu dengan sholat asar. Kalau kita bagi berdasarkan waktu pengerjaannya, ada istilah jamak takdim dan jamak takhir. Nah, takdim dengan takhir ini, ya bedanya cuma gini aja. Kedua sholat itu dikerjakan di waktu yang pertama atau dilakukan di waktu yang kedua, itu saja. Zuhur dengan asar boleh dikerjakan di waktu zuhur, boleh juga dikerjakan di waktu asar. Kalau di waktu zuhur berarti takdim, di waktu asar berarti takhir. Maghrib dengan isya boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh juga dikerjakan di waktu isya. Yang jadi pertanyaannya, sering pertanyaan adalah boleh nggak kebolak-balik? Kalau saya menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur pasti nggak boleh, ya, karena sholat asarnya belum waktunya. Ini kalau waktu sholat zuhur, maka saya wajib mengerjakan sholat zuhur dulu, baru sholat asar kalau mau menjamak. Nah, yang jadi titik perbedaan di antara para ulama, kita mengerjakan zuhur dan asar di waktu asar.
Yang mana duluan kita kerjakan? Jawabannya yang rajih itu tetap sesuai dengan urutan. Artinya zuhur dulu baru asar. Tapi boleh nggak kembali? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Misalnya, saya sengaja mau menjamak zuhur dengan asar di waktu asar. Katakanlah saya dalam perjalanan ke Bandung, saya niat nanti sampai di Bandung saya mau sholat. Pas sampai di Bandung, pas lagi azan, saya langsung masuk ke masjid. Dan saya masuk ke masjid, saya mau jamak di zuhur dengan asar. Tapi imamnya itu niatnya sholat asar. Nah, apakah saya sholat zuhur dulu ataukah saya sholat asar? Boleh saya sholat asar dulu, setelah itu baru saya sholat zuhur. Kalau itu mungkin masih gampang ya, karena sama-sama 4 rakaat. Yang agak susah kalau maghrib ya. Saya mau jamak maghrib dengan isya ya, di Bandung. Pas sampai Bandung, saya masuk masjid lagi mau sholat isya. Padahal saya belum sholat maghrib. Sholat maghrib saya kan 3. Gak mungkin dong, imamnya 4, saya cuma 3, ya kan? Begitu rakaat yang ketiga imam bangun, saya dulu tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh, tidak sah. Nah berarti saya harus ikut imam. Kalau saya ikut imam, tidak mungkin niatnya sholat maghrib. Kalau tadi kan zuhur sama asar bisa ya. Zuhur sama asar, saya mau sholat zuhur dulu nih, walaupun imamnya asar, saya niatnya sholat zuhur, boleh. Setelah itu baru saya sholat asar. Tapi kalau maghrib nggak bisa. Saya nggak bisa sholat di belakang imam isya yang 4 rakaat, tapi niat saya sholatnya sholat maghrib, nggak boleh. Maka mau tidak mau saya harus niatnya sholat isya juga sebagaimana imam. Tapi saya belum sholat maghrib. It's okay. Kenapa? Karena boleh dibalik ketika waktu sholatnya dikerjakan pada waktu yang kedua, yaitu di waktu isya. Atau kalau zuhur dan asar berarti di waktu asar. Nah, ikhwatibillah rahimakumullah, itu tadi ketentuan jamaah ta'khir, jamaah takdim sudah saya sebutkan. Dalam jamaah takdim itu, nah ini, kalau kita mau melakukan sholat jamaah takdim, zuhur dengan asar saya mau kerjakan di waktu zuhur, ya asarnya saya kerjakan di waktu zuhur, itu ada ketentuannya. Pertama niat sejak sholat yang pertama, bahwa ketika saya lagi sholat zuhur ini, saya sudah meniatkan habis ini saya mau sholat asar. Tidak boleh niatnya itu sholat zuhurnya sudah selesai. Udah sholat zuhur ini udah selesai, lagi zikir gitu ya, lagi baca tasbih dan sebagainya, terus oh iya, kan boleh jamaah. Jamaah asarnya sekarang saya kerjakan. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena untuk melakukan sholat jamaah itu, gabungan itu, maka sholat yang kedua itu sudah diniatkan sejak sholat pertama masih berlangsung, maksimal sebelum salam. Jadi pada waktu kita sholat zuhur nih, lagi tahiyat, nah terpikir oleh kita, oh iya, kan boleh jamak nih dengan asar. Maka niatkan, habis ini saya mau sholat asar. Dalam hati saja, kalau saya ucapkan, kalau ucapkan batal. Lagi tahiyat dulu, saya mau sholat asar habis ini, itu batal, gitu ya. Dan yang namanya niat itu tidak dilafazkan, niat itu adanya di dalam hati. Saya meniatkan habis ini saya mau sholat asar. Jadi ketika sholat zuhur berlangsung, oke lah di awal kita belum niat, tapi ketika kita pada tahiyat akhir sebelum salam itu, ya kita teringat mau sholat jamaah, ayo silakan. Nah kemudian setelah itu selesai kita sholat jamaah. Yang kedua harus berurutan, ya. Misalnya kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dengan takdim, yaitu di waktu maghrib, maka keduanya dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus sholat maghrib dulu, yang dikerjakan baru kemudian sholat isya. Bila sholat isya yang dikerjakan terlebih dahulu, maka hukumnya tidak sah. Jamak takdim dikerjakannya di waktu maghrib, tidak boleh kerjakan isya dulu baru maghrib, itu tidak boleh. Kecuali nanti kalau kerjakannya di waktu takhir, nah itu boleh yang tadi saya sebutkan. Kemudian al-muwalah ini penting juga, maksudnya antara sholat yang awal dengan sholat yang kedua tidak boleh terpaut waktu yang lama. Ya, kalau misalnya batal baru kita sholat kita wudhu, itu silakan. Tapi kalau kemudian kita makan dulu gitu ya, atau nongkrong dulu di WC berbaris setengah jam gitu, setelah itu balik lagi mau jamaah, yang tadi kan udah nih zuhurnya sekarang asarnya, terpautnya sampai setengah jam itu tidak dibenarkan. Disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi azan dan iqamah, ya. Tapi bukan sholat sunnah, ya. Tapi yang afdalnya itu azannya cukup sekali saja, karena yang disunnahkan itu iqamahnya saja.
Jadi kalau kita sholat zuhur selesai misalnya 2 rakaat, mau lagi sholat asar itu, silahkan muadzinnya melantunkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah kemudian ketentuannya yang keempat adalah masih berlangsungnya safar itu sendiri. Jadi safarnya itu masih berlangsung, tidak boleh safarnya sudah habis. Sedangkan untuk jamaah akhir, niat juga harus ada. Niatnya ketika waktu sholat yang pertama masih berlangsung. Saya lagi dalam perjalanan, zuhur saya niatkan enggak saya sholat. Saya mau sholat zuhurnya nanti aja di waktu asar saya jamaah akhir. Nah, selama waktu zuhur itu masih berlangsung, saya harus sudah niat. Minimal sebelum dia berakhir. Jangan sampai saya kagak sholat dan enggak niat, kemudian pas waktu asar baru bilang, wah sholatnya lewat, jamaah, itu nggak boleh. Jadi pada waktu lagi zuhur itu berlangsung waktunya, saya harus sudah niat. Minimal mentok habisnya waktu zuhur saya sudah niat, nggak sholat zuhur sekarang, sholat zuhurnya ntar aja pada waktu kita lagi mau mengerjakan masuk di dalam waktu asar. Yang kedua, safar harus masih berlangsung. Itu yang terkait. Nah, sedangkan jamaah, kapan dibolehkannya jamaah? Berbeda dengan qasar. Kalau qasar itu hanya pada waktu safar saja. Sedangkan jamaah itu dibolehkan selain safar. Kalau safar sudah jelas, yang dibolehkan lagi selain safar itu adalah sakit. Orang dalam keadaan sakit dia boleh menjamak sholatnya. Selain itu juga karena haji. Ya, seorang yang sedang mengerjakan haji dia menjamak, walaupun dia tidak musafir. Kata-kata dia penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kalau lagi ke Arafah, Mina dan sebagainya, ya dia disuruh juga untuk melakukan jamak atau melakukan qasar juga, gitu ya. Nah yang keempat, hujan. Hujan ini membolehkan kita untuk menjamak sholat. Ya, walaupun tidak lazim di Indonesia, tapi di masa Rasulullah di beberapa negeri Arab, begitu kita kehujanan, ya, kita lagi sholat maghrib, lalu turun hujan. Nah setelah selesai sholat maghribnya masih turun hujan juga, imam bilang kepada muadzin dan juga kepada makmum, yuk kita jamak sholat isya-nya sekarang. Maka muadzinnya qomat lalu melaksanakan sholat isya jamak takdim. Syaratnya hujannya masih berlangsung sampai sholat yang kedua itu selesai. Itu di masa Rasulullah dan juga di beberapa negeri Islam. Di Indonesia kurang lazim karena hujannya terlalu sering. Kalau ini dilakukan, orang Bogor itu selalu jamak terus karena itu kota hujan, gitu ya. Dan tidak lazim gara-gara hujan kita menjamak, gitu. Biasanya gara-gara hujan kita kebanjiran, biasanya begitu. Atau kejadian yang tidak memungkinkan, ya, yang insiden misalnya, di mana orang tidak merencanakan untuk menjamak, tapi ternyata tidak bisa, akhirnya dia mau nggak mau harus menjamaknya, baik itu karena kecelakaan atau karena hal-hal yang maksa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang bertanya tentang jamak dan kafar sholat ini silakan. Ya. Yang pertama, misalnya kita pergi ke Semarang selama 2 hari, terus kembali lagi di sini. Selama di Semarang itu masih kategori sama atau udah nyampe? Tergantung. Semarang itu rumah kita atau bukan? Kita tinggalnya di Jakarta. Orang Jakarta. Orang tua gitu. Di Semarang orang tua. Bukan rumah kita kan? Istri kita kan di situ kan? Atau ada istri yang kedua di situ? Nah, jadi gini, tempat tujuan kita safar itu juga bisa saja itu tempat safar, tapi bisa juga itu rumah kita sendiri. Orang yang punya rumah beberapa dan tinggal di beberapa tempat yang berbeda secara bersamaan, misalnya istri di Jakarta dan istri di Semarang, misalnya gitu ya. Istri pertama di Jakarta, istri kedua di Semarang. Maka ketika kita ada di Semarang, di situ ada istri dan anak kita, dan itu adalah rumah, walaupun bukan rumah kita, kontrak lah misalnya begitu. Maka pada saat kita sedang ada di rumah istri kita itu, kita bukan musafir, kita adalah mukim, gitu ya. Istri, bukan orang tua. Kalau orang tua itu enggak, ya, tidak menjadi tempat mukim kita. Nah, tapi kalau misalnya Semarang itu tidak ada siapa-siapa, ya bukan istri dan sebagainya, selama 2 hari, ya boleh kita. Ke Semarangnya mungkin naik pesawat cuma 1 jam ya, pulangnya juga cuma 1 jam. Di sana 2 hari. Nah, selama 2 hari itu kita masih musafir. Dasarnya adalah Rasulullah SAW ketika beliau haji, maka beliau berhaji itu walaupun menetap di satu titik, ya, di Mina, Arafah, Muzdalifah, gitu ya. Selama 4 hari
hari 4 malam beliau selalu menjamak mengqasar. Tanggal 9 wukuf, tanggal 10, 11, 12 itu mengqasar menjamak terus begitu. Tetapi ketika sudah selesai beliau tanggal 12 itu beliau sudah nafar awal, sudah selesai dari itu. Tapi beliau tetap masih tinggal di Mekah. Beliau sudah tidak mengqasar lagi. Beliau sudah sholat itmam. Padahal masih tinggal di Mekah. Kenapa? Karena waktu itu Aisyah istri beliau itu haid, sehingga beliau harus menunggu Aisyah. Kan Aisyah nggak bisa melakukan tawaf ifadah. Ditunggu dulu sampai selesai haidnya, katakanlah seminggu setelah lebaran haji itu, baru Aisyah kemudian bisa tawaf ifadah. Dan Nabi menunggu Aisyah di Mekah. Sambil menunggu, beliau sudah tidak musafir lagi. Karena apa? Karena sudah lewat durasinya dari 4 hari. Jadi 4 hari itu di luar hari kedatangan dan di luar hari kepulangan, itu masih dibolehkan. Baik, ada lagi? Jasa naik kereta, kalau keretanya jam 7 kan masuk waktu bisa saja. Kalau misalnya maghribnya di stasiun itu dengan sholat, niat kita jamak, misalnya yang pertama jamak kan bisa jamak dengan yang lain. Tapi ketika isya ini sendiri, itu apakah niatnya, apakah terdapat pahala jamaah atau tidak? Pahala berjamaah. Ya. Niatnya mau berjamaah. Ya kan sholat jamaahnya mungkin sholat isanya kan sendiri, karena yang lain mungkin tidak jamaah. Tapi kan diniatkan jamaah takdim ketika sholat maghrib. Sholat maghribnya itu jamaah bareng-bareng yang lain. Sholat maghribnya berjamaah, ya, tapi sholat isyanya sendiri. Ya. Pertanyaannya, apakah sholat isyanya dapat pahala berjamaah atau tidak? Ya, karena realitanya sendirilah. Gitu. Ya, yang berjamaah ya yang waktu berjamaah, yang tidak berjamaah ya tidak berjamaah. Maksud aku maunya yang isyanya juga dihitung berjamaah juga gitu ya. Berarti kan harus mencari teman yang mau sholat sama-sama ya, supaya dapat pahala jamaah. Iya juga sih kalau mau cari teman boleh aja. Tapi nggak usah ribut, karena mungkin nggak temen ini karena dia sholat jamaahnya gitu, begitu ya. Sholat jamaah itu ya karena kita dalam keadaan safar dan sebagainya, kita udah nggak ngeributin lagi ada jamaah atau tidak. Gitu. Kecuali aku bermadhab Hambali yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Kalau nggak berjamaah berarti haram hukumnya atau tidak sah. Nah itu lain lagi judulnya. Tapi jumhur fuqaha tidak mengatakan demikian. Sholat itu tidak wajib berjamaah, afdol berjamaah 27 derajat. Tapi kalau bicara wajib, satu-satunya madzhab yang mengatakan wajib itu adalah Hambali aja. Yang kalau tidak berjamaah malah tidak sah. Wah itu serem juga itu. Ya. Baik, ada lagi? Iya, silakan. Pak, ini sudah dari kalau makan sudah boleh sudah. Tapi kalau misalnya kita lagi ikut jamaah, kita mau menjamaah, itu kan ada zikir, ada doa. Apakah boleh kita ikut zikir dulu? Seberapa lama zikir? Nah, katakan ya normal standar zikir sudah sholat wajib lah. Gitu. Misalnya katakan 5 menit lah. Kalau saya berpandangan, kita tidak usah zikir dulu, kecuali hajat. Hajat itu apa? Terpaksanya harus ke toilet karena hakim menahan, ya, nah itu silakan. Aku terpaksanya harus kentut, ya kan harus duduk lagi. Sesuatu yang sifatnya terpaksa. Tapi kalau yang sifatnya sunnah tidak dianjurkan, ya. Jadi sholat jamaah ini tidak boleh diselingi dengan sholat ba'diyah, tidak boleh. Udah 2 rakaat tuh ba'diyah dulu baru sholat asarnya, ya nggak boleh. Gitu. Kadang-kadang kita berdoa gini, amin. Nah, sesudah itu boleh nggak? Saya memandang bukan boleh bangga, lebih bagusnya langsung sholat. Ya, jadi kalaupun kita berada di saf paling depan, kita mau menjamak daripada kita nggak enak sama yang lain, kok yang lain amin kita malah sempat sendirian, ya mundur lah, boleh silakan gitu. Kalau bicara enak kan enak, tapi sebenarnya kita boleh nggak usah ikut amin juga nggak apa-apa. Jadi mereka amin mereka berisik, kita sholat sendirian nggak apa-apa. Pasti orang tahu kalau habis sholat selesai tiba-tiba ada yang berdiri lagi, dia mungkin jamak lagi. Orang akan maklum. Gitu. Jadi kalau urusan enak apa nggak enak, sebenarnya enak-enakin aja. Orang akan malu, oh berarti dia musafir. Pasti begitu, ya pasti begitu. Zikirnya setelah sholat kedua. Nah, zikirnya setelah sholat yang kedua. Gitu. Mungkin beliau berpikir nggak enak nih kan, jadi kampung ya, yang jadi imam kedua lagi, ya kan. Kalau pas saya nggak ikut amin nanti dipecat jadi menantu kan. Gitu. Masalah nggak enak. Masalah nggak enak kan sebenarnya gitu. Baik, iya. Kalau berjamaah. Tergantung macetnya di mana. Kalau macet Jakarta Semarang boleh. Kalau Jakarta tidak macet di dalam kota itu tidak membolehkan. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa macet itu bagian dari hal yang membolehkan. Macet yang ada di dalam Jakarta. Sekarang saya kasih perumpamaan. Gedung IKPD ini berapa lantai kita
20 ya? 14. Macet total di dalamnya karena orang penuh gitu. Dan tempat sholat adanya di sini. Liftnya mati. Kita ada di lantai 14. Kita mau sholat di lantai bawah ini. Macet, tangganya rusak apa segala macam, hanya bisa satu-satu. Boleh nggak kita jamaah sholatnya? Boleh nggak? Tidak. Lah kenapa nggak sholat di tempat aja? Kan boleh sholat di mana saja. Macet di Jakarta itu kan kita di atas bumi kan? Kenapa nggak turun? Gitu loh. Apa urusan kita harus sholat di atas kendaraan? Padahal kita ada di atas bumi. Rasulullah itu ketika datang waktu sholat turun dari onta, selesai. Kecuali antum pada di atas pesawat, ya, entah di atas Samudra Pasifik dan sebagainya. Nah, kita susah tuh ngomong sama pilot, mas, cari mas dia mas. Gak bisa. Nah, tapi selama kita masih bisa sholat, ya kita sholat lah. Kalaupun di atas kendaraan kita bisa melakukan sholat dengan sempurna, berdiri, rukuk, sujud, wudhu dan seterusnya, silakan lakukan menghadap kiblat. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kepada Ja'far bin Abi Thalib ketika menyeberangi Laut Merah mau ke Habasyah itu. Salatlah di atas safinah, ya. Shalli 'ala safinati qa'iman, berdiri. Maksudnya berdiri menghadap kiblat, rukuk dan sujud. Karena itu salat fardu. Salat fardu itu harus begitu. Kecuali ada kecuali lagi. Macetnya macet yang unik. Saya bawa mobil sendirian hari Senin sore, ya, jam 6 maghrib gitu ya, di tol dalam kota, hujan besar, tidak bergerak mobilnya, sudah 2 jam. Nah, gitu. Dalam kondisi seperti itu, saya nggak bisa bilang, mau nyari masjid, udah nggak mungkin, hujan besar, dan saya nggak bisa menghentikan mobil saya. Terpaksanya saya harus sholat di dalam mobil itu, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa pada saat itu saya tidak dulu. Berarti kan sholatnya nggak sah. Saya nggak ada tayamumnya di dalam mobil itu, tidak ada tanah, gitu. Ya kan? Kalau anda mau keluar mobil karena hujan besar, ya anda buka tanah, becek, gitu kan? Selama masih ada air, belum boleh tayamum. Kita tidak wudu, kita tidak menghadap kiblat, kita tidak berdiri, tidak rukuk dan sebagainya. Lah sholat modal apa? Secara hukum fikihnya ini sholat yang tidak sah. Tapi yang kita mampu cuma itu. Lalu mau bilang apa? Para ulama dalam hal ini mengatakan sholatlah sesolat-solatnya. Inna sholata ala mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditetapkan waktunya, kerjakan sebisa-bisanya. Oke, tapi begitu sudah lepas dari kemacetan, kita bisa menemukan tempat sholat yang ideal, ulangi sholat yang tadi. Kalau waktunya masih ada, namanya i'adah. Kalau waktunya sudah lewat, namanya qadha. Gitu. Jadi nanti di akhirat kalau ditanya, kenapa kamu sholatnya nggak berdiri, nggak rukuk, nggak sujud, nggak pakai wudhu dan sebagainya, tenang mereka, saya sudah ganti. Tapi waktunya sudah lewat, ya bisanya cuma itu. Ya, silakan pilih. Enggak, kenal dulu. Yang mana saja? Dua-duanya sudah saya kerjakan. Ada pendapat yang sedikit di bawah dari itu yang rada beranian. Dia sholat di atas kendaraan, tidak memenuhi semua ketentuan itu, cuma sekedar sholat aja. Dan begitu sudah sampai, dia nggak ganti, dia tidak ulangi sholat itu. Nah itu kalau nanti di screening sama malaikat ternyata dianggap sholat di atas bisnya atau di atas kendaraan tidak sah, rada repot juga itu. Ada lagi pendapat yang di bawahnya lagi, yang justru dia tidak sholat di atas kendaraan karena dia meyakini ini sholat tidak sah. Apa sholat nggak jelas begini? Udahlah, yang penting begitu sampai segera dilakukan sholat. Kalau masih ada waktunya, alhamdulillah. Kalau sudah lewat, namanya sholat qadha. Itu 3. Yang paling bagus itu yang pertama tadi, sholat sesolat-solatnya dan begitu sampai ulangi. Yang paling buruk yang paling bawah. Tapi saya ini mazhab mayoritas kita. Di kendaraan tidak sholat, udah nyampe pun nggak sholat juga. Lewat juga sholatnya. Nah itu yang paling menyeramkan. Nah itu dikatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dari mengerjakan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah habis. Kita tutup dulu, setelah ini silakan kita ngobrol. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.